Hai guys, jumpa lagi sama Mozazi dari Ekspedisi Kartini. Masih ingat kan? Nah, kali ini Moza akan lebih aktif lagi di channel YouTube-nya Moza untuk bahas tentang perjalanannya Moza, pengalamannya Moza, mulai dari ekspedisi Kartini pertama sampai kelima. Dan bukan hanya itu, Moza juga akan bahas gimana sih caranya Moza merintis karir di dunia otomotif. Kok bisa sampai touring, ada yang sponsorin kayak gitu, dan kok bisa Moza juga kok banyak temennya, followernya banyak, itu gimana? Nah, di sini Moza akan cerita satu persatu. Yang jelas di diary Moza ini Moza akan banyak cerita banget, makanya jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Moza ya. Oke, Moza akan cerita dari awal. Kenapa kok ada ekspedisi Kartini? Nah, begini. Pertama, Moza itu sebenarnya lahir di kampung. Dan di sini sebenarnya dulu di tahun 2014 ya. Dan sebelumnya itu banyak banget pernikahan dini. Dan ibu aku adalah korban pernikahan dini. Jadinya kalian pasti bisa merasakan gimana sakitnya pernikahan dini itu seperti apa gitu. Sumpah, kalau aku bahas tentang kenapa ada ekspedisi Kartini, itu emang ada pengalaman pribadi. Jadinya kadang itu emosi lah gitu, adanya pernikahan dini. Ibuku adalah korban pernikahan dini, dan ibu pernah bilang begini, nangis kan. Ibu pernah bilang begini, coba aku nggak dinikahin waktu kecil, mungkin aku udah sukses gitu. Ini aku sebagai anak itu kayak nangis, capek gitu. Itulah banyak pernikahan dini. Dan juga di sini, di tempat aku tuh juga banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya pendidikan. Bahkan Mozadi sempet ambil S1 kuliah juga, di banyak yang ngomongin katanya perempuan itu meskipun sekolah tinggi-tinggi nanti juga akan ke dapur juga. Jadinya itulah yang bikin aku emosi, masa sih sampai kayak gitu. Akan ada pernikahan dini, dan juga akan ada apa ya, perempuan itu kayaknya tidak layak, aku tidak boleh menerima pendidikan yang layak, dan perempuan harus di dapur. Aku nggak mau seperti itu. Selain emang hobi aku yang sedikit ekstrim juga, yang suka main motor cowok, touring, naik motor sendiri, nah itu juga termasuk faktor kenapa ada ekspedisi Kartini. Selain adanya pernikahan dini, kurang sadarnya akan pentingnya pendidikan. Dan di tempat aku, Jabung, itu menurut aku tuh kaya banget dengan beberapa potensi wisata. Terutama di sini juga ada sekitar 50, kurang lebih 50 air terjun atau coban yang ada di kecamatan aku. Jadinya ini sangat potensi sekali lah kalau kita bisa kelola dengan baik dan kita tidak merusak lingkungan. Ini kayaknya potensi banget, dan perekonomian di daerah aku akan berkembang. Itu yang saya harapkan. Jadinya dengan adanya ekspedisi Kartini, maksudnya tidak mau bahwa perempuan itu dianggap lemah, rendah, dan perempuan itu harus menikah dini, perempuan harus di dapur. Moza nggak mau seperti itu. It's okay, Moza pasti akan ke dapur nanti kalau lagi masakinan. Perempuan juga punya hak dong. Gue paham akan pentingnya apa ya, kewajibannya Moza, tapi aku harap apa ya, perempuan itu nggak dipandang lemah lagi, dan kita tunjukkan bahwa perempuan itu bisa. Kita bisa karena kita mampu, dan kita mampu karena kita mau. Kalau kita nggak mau, pastilah kita tidak akan jadi orang yang mampu. Makanya Moza itu mau berjuang bahwa ketika naik motor sendiri itu, Moza itu pengen tunjukkan bahwa kita itu mampu gitu loh. Single touring sendiri, meskipun di apa kota-kota lain emang ada teman motor, tapi kan jarang mungkin ya yang berani single touring sendiri seperti itu.
Habis itu masih cengeng, capek. Aku beneran kalau ditanya masalah kenapa ada ekspedisi Kartini itu beneran baper banget, tau gak sih? Terus apa lagi ya? Tetap. Jadinya selain ekspedisi Kartini ini memperkenalkan pariwisata, dan Mozai juga pengen melestarikan budaya yang ada di daerahnya. Nah, di sini tuh juga kalau di Malang itu ada tari topeng, Jaranandor. Mozai itu pengen tarian yang ada di Malang, tradisi budaya yang ada di Malang tetap lestari. Aku nggak mau kita itu tergerus oleh zaman yang semakin modern. Jadinya di misi ekspedisi Kartini juga ada misi melestarikan budaya yang ada di Indonesia, bukan hanya di Malang aja. Jadinya gimana kita akan melestarikan budaya yang ada di Indonesia gitu. Aku kok cengeng banget sih bikin vlog pertama. Habis itu Moza dulu juga di motor. Kalau motor pertama sih bukan jadi bawa motor sendiri ya. Tahun 2011 itu Moza masih dibonceng dulu sama teman-teman dari klub 3, dibonceng terus kayaknya di situ apa ya, kalau dibonceng kurang kece, kurang keren gitu, makanya Moza bikin vlog sendiri, cangkem. Ntar. Oke, jadi Moza itu bikin beli motor sendiri, kredit itu motor Bison, jadinya perjuangan banget Moza usaha sendiri. Jadinya Moza itu dulu selain kerja SPG, kuliah, terus jadi anak motor. Nah di situ sempet juga Moza baru masuk kuliah udah mau dilamar sama pacarnya Moza nggak mau karena Moza baru kuliah udah mau nikah gitu, udah biaya daftar kuliah mahal, terus kita mau nikah nggak dulu deh, mendingan aku milih untuk putus karena dia juga pengennya nikah gitu. Maaf Moza harus minum. Habis itu apa ya, menurut aku ekspedisi Kartini itu adalah perjuangan aku banget untuk menghapus stigma negatif tentang ladies biker juga, yang biasanya dulu Moza juga divonis cabe-cabean loh. Dulu Moza juga pernah tuh yang pakai hot pants, kopdar pakai tank, pernah. Dari situ gue sadar ketika perempuan divonis negatif jadi cabe-cabean ataupun apa itu kayaknya sakit banget deh gitu loh. Jadinya Moza itu pengen apa itu yang apa ya, aku nggak mau divonis jadi cabe-cabean yang katanya pernah sempat digosipkan merebut suaminya orang, dan yang gosipkan itu adalah suaminya. Lah aku masalahnya merusak rumah tangga orang juga gimana. Jadinya untuk menghapus stigma negatif dari Moza yang cabe-cabean sampai Moza yang seperti itu sulit banget ya. Jadinya Moza itu nggak bisa nutup semua mulut mereka, tutup telinga mereka semuanya, jangan. Moza tidak seperti itu. Moza cuma punya 2 tangan dan 1 mulut. Jadinya Moza nggak bisa nutup mulut mereka yang omongkan Moza cabe-cabean atau apa. Tapi Moza cuma bisa 1. Moza tutup telinga dengan 2 tangan ini. Dan Moza juga bisa buktikan bahwa Moza itu tidak seperti yang diomongkan, seperti cabe-cabean pada umumnya itu. Yang begini, Moza nggak begitu. Jadinya dari situ, oke, hapus stigma negatif tentang Moza. Selain pengen menunjukkan bahwa Moza bukan cabe-cabean, kita buktikan nih, gue bukan cabe-cabean. Gue mampu jadi anak motor yang touring sendiri dengan membawa misi sosial budaya pariwisata seperti itu. Dan dulu kan sempat Moza ikut audisi Road Warrior. Nah ketika ikut audisi Road Warrior itu Moza nggak juara 1. Moza down banget padahal udah berharap dapat motor ya. Dan di situ Moza down banget. Dan akhirnya ada salah satu media otomotif, Autotrend, Om Tito datang. Pengen liput aku, katanya belum ada loh anak motor yang berani ke Jakarta sampai Sumatera gitu katanya. Itu di tahun 2014 beliau wawancara aku dan diliput, dimasukkan ke media otomotif. Habis itu
Dan beliau juga berjasa banget pada karirnya Moza, Om Tito Ototren itu. Beliau pernah bilang begini, jalanilah hobi itu dengan hati, bukan dengan ambisi. Jadinya beneran nih, sebelum Moza turun ekspedisi Kartini, Moza juga naik motor gini, dengan hati, dengan hati, dengan hati. Kayaknya Moza itu lagi mencari, gimana sih kita reading dengan hati, bukan dengan ambisi. Kalau dulu Moza ikut Road Warrior, emang ambisi, pengen juara 1. Terus dulu waktu masih jadi cabe-cabean, yang katanya cabe-cabean itu, Moza juga ambisi pengen terkenal, pengen masuk koran, pengen masuk TV, bla 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 bla, ambisi banget. Dan sekarang udah nggak begitu ambisi sih gitu loh, karena apa ya, Moza jalaninya udah pakai hati, jadinya baperan kayak gini. Dan sekarang Moza udah bisa jalanin hobi pakai hati dan untuk peduli. Jadinya seperti itu untuk perjalanan ekspedisi Kartini. Dan nggak tahu kenapa Moza itu ngefine banget sama ibu kita Kartini gitu, karena itu adalah tokoh emansipasi perempuan yang ngehit banget gitu, yang beneran mulai kecil aku udah tahu dengan ibu kita Kartini gitu loh. Jadinya aku bikin touring ekspedisi Kartini yang Moza pasin waktu hari Kartini tanggal 21 April, karena itu hari perempuan gitu. Jadinya sekalian Moza pengen ini, ibarat kalau waktu itu touring di ekspedisi Kartini, ini nih gue perang untuk memperingati hari Kartini gitu. Ibu, kalau aku manggilnya ibu kita Kartini kan ibu ini cucumu Bu, aku gitu meskipun nggak bau darah ya. Jadinya aku datang, aku pengen meneruskan perjuangannya Kartini untuk memberi tahu orang-orang bahwa kita harus sadar akan pentingnya pendidikan, dan kita itu tidak harus pernikahan dini, dan kita tidak dan perempuan juga tidak biasanya kan ada adat kalau perempuan itu harus dinikah siri diwayu, dan aku nggak mau. Kalau mau nikah sama Moza itu kan harus satuan, nggak ada ceritanya bagi-bagi gitu, cinta istri suami dibagi-bagi, nggak ada. Aku pengen seperti nggak mau lah, perempuan juga punya hak gitu loh, tapi tidak akan melupakan kewajibannya begitu maunya di ekspedisi Kartini. Nah itu aja sih curhatan. Maaf tadi Moza nangis, dan tunggu vlog kedepannya, kita akan bahas masalah ekspedisi Kartini pertama itu kemana aja dan di mana. Pasti seru deh. Mulai ekspedisi Kartini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua akan dibahas. Dan sampai nanti insya Allah Moza akan touring lagi. Dan juga nanti ada touring religi yang di tahun 15 yang Moza touring, single touring juga keliling 9 wali, dan sempat diopname masuk UGD di mana ya, di rumah sakit di Jogja. Pokoknya simak terus aja di vlognya Moza. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Moza, dan jangan lupa nonton diarinya Moza. Itu nanti kalian akan tahu gimana sih ceritanya awal mulanya ekspedisi Kartini kayak gitu. Oh ya, and then buat kalian semangat, biar semangat dulu nih. Moza juga bukan dari orang yang mampu. Bapak Moza adalah, katanya orang sih, seorang pemulung ya. Jadinya Bapak Moza kerjanya di kafe, pulangnya bawa rongsokan. Dan mulai kecil Moza juga banyak diolok-olok, katanya badan Moza besar, katanya anak botol. Makanya kan Moza sempat pengen cerita gimana sih Moza yang anak botol berubah jadi Moza jadi anak motor. Udah banyak stigma negatif. Mulai SMA gue juga gitu, biasanya kerja kalau dulu kan di SMA gitu, aku suka bantu-bantu nyapu-nyapu di Koramil, di Jabung, terus dikasih uang, terus buat beli catok rambut, katanya dapat dari rongsokan ya, bla 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 bla. Banyak banget teman-teman yang ngatain aku. Tapi dari situ itu adalah cambuk buat gue, buat saya. Jadinya Moza harus maju, Moza harus sukses, Moza nggak boleh jadi orang yang gagal kayak gitu. Jadinya
semua masa lalunya Moza itu akan jadi cambuk tersendiri buat hidupnya Moza agar Moza menjadi orang yang sukses seperti itu. So, simak terus perjalanannya Moza, pengalaman Moza di di hari Mozazi, oke? Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Moza. Bye bye.